Selanjutnya, untuk bentuk yang kelima adalah bentuk yang dikembalikan ke bentuk persamaan kuadrat. Caranya nanti dengan pemisalan A log fx-nya kita sama dengan kan P. Jadi nanti persamaan kuadratnya itu dalam P. Ingat, di sini kalian harus tetap memperhatikan syarat basis dan numerus. Untuk contoh soalnya, tentukan HP dari yang A ya, 3 log kuadrat X dikurangi 2 kali 3 log X sama dengan 3. Nah, dari bentuknya ini udah ketahuan ini. Kira-kira yang saya mau misalkan P itu yang mana ya? Sudah pasti 3 log X-nya. Nah, kita misalkan 3 log X sama dengan P. Sehingga bentuknya akan menjadi P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 3. Atau P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah P dikurangi 3 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah 3 atau negatif 1. Sampai di sini belum selesai ya, karena variabel kita adalah X. Jadi kita cari sampai X. Untuk yang P sama dengan 3 itu kan berarti 3 log X sama dengan 3. Jadi nilai X-nya adalah 27. Kan bentuk ini kan kalau misalnya kita ubah ke bentuk pangkat, 3 log X sama dengan 3 itu kan tidak lain adalah 3 pangkat 3 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 3 pangkat 3 yaitu 27. Kemudian untuk yang P sama dengan negatif 1, 3 log X sama dengan negatif 1, jadi X-nya adalah 3 pangkat negatif 1, sama dengan 1 per 3. Kemudian ingat syarat basis dan numerus. Basisnya di sini sudah berupa konstanta sama dengan 3, jadi sudah pasti terpenuhi, sedangkan untuk numerusnya adalah X. Numerus harus positif, jadi X harus lebih besar dari 0. Nah, untuk kedua nilai X ini, 1 per 3 dan 27 ini, semuanya kan lebih besar dari 0. Jadi keduanya memenuhi syarat numerus. Jadi HP kita adalah 1 per 3, kurung kurawal yang isinya, ini 1 per 3 ya, isinya 1 per 3 dan 27. Untuk selanjutnya masih pada bentuk yang kelima, tapi untuk contoh yang B, yaitu 4 log X dikuadratkan dikurangi 2 log akar X dikurangi 3 per 4 sama dengan 0. Nah, dari sini mungkin kita masih kesulitan menentukan P-nya yang mana, karena di sini ada bentuk 4 log X, ada 2 log akar X. Nah, untuk itu kita perlu menguraikan bentuk logaritmanya. Misalnya seperti ini. Jadi untuk yang 4 log X, ini kan sama dengan 2 kuadrat log X ya. 2 kuadrat log X itu kan pangkatnya basis itu bisa menjadi pembagian di depan sini. Jadi 1 per 2 kali 2 log X. Ingat sifat logaritma. Kemudian yang sebelah sini 2 log akar X itu kan sama dengan 2 log X pangkat setengah. Nah, pangkatnya numerus itu juga bisa menjadi pangkatnya numerus itu bisa menjadi perkalian di depan sini. Nah, tadi kan pangkatnya setengah, ya udah berarti setengah dikali 2 log X. Jadi ingat kalau pangkatnya basis itu jadi pembagian, jadi ini dibagi 2. Kemudian kalau pangkatnya numerus itu menjadi perkalian. Nah, ini karena pangkatnya setengah ya berarti dikali setengah. Kemudian dikurangi 3 per 4-nya tetap sama dengan 0-nya tetap. Dari sini kita bisa mengetahui kira-kira yang mau saya misalkan P itu yang mana. Ternyata P-nya adalah setengah kali 2 log X. Sehingga kita punya P kuadrat dikurangi P dikurangi 3 per 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita bentuk supaya nggak ada bentuk pernya dulu. 4P kuadrat dikurangi 4P kurangi 3 sama dengan 0. Jika difaktorkan menjadi 2P tambah 1 dikali 2P kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita punya P-nya adalah negatif setengah atau P-nya 3, atau P-nya 3 per 2. Nah, kemudian ini kan baru P. P tadi kan setengah kali 2 log X. Untuk P yang sama dengan negatif setengah berarti kan setengah kali 2 log X sama dengan negatif 1 per 2. Berarti kan 2 log X-nya sama dengan negatif 1. Berarti nilai X-nya adalah 2 pangkat negatif 1 atau 1 per 2. Sedangkan untuk yang P sama dengan 3 per 2, maka setengah kali 2 log X sama dengan 3 per 2. Atau 2 log X-nya sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau 8. Nah, sampai di sini
silahkan kalian coba cek syarat untuk basis dan numerusnya. Nah, untuk basisnya, di sini kan basisnya sudah konstanta, jadi tidak perlu dicek. Sedangkan untuk numerusnya kalian perlu cek. Di sini ada X, maaf, di sini ada X, kemudian di sini ada akar X. Jadi yang kalian cek adalah X-nya harus positif dan akar X harus positif. Kalau kita perhatikan X-nya setengah dan 8. Dua-duanya memenuhi bahwa dia harus positif dan akarnya juga positif. Karena akar itu selalu positif ya. Maksudnya akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 atau akar X itu selalu positif. Nah, karena keduanya memenuhi, maka himpunan penyelesaian kita adalah kurung kurawal yang isinya 1/2 dan 8. Demikian pembahasan persamaan logaritma. Untuk mengembangkan kompetensi kalian, silahkan dikerjakan tugas mandiri pada modul fungsi eksponen dan logaritma yang terkait dengan soal-soal persamaan logaritma. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.